Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut. Ya. Yang pertama, yang A, sin x min 30. Nah, ini lebih bervariatif dibanding soal sebelumnya ya. Ada fungsinya di dalam. Nah, sama dengan sin 15. Jadi kita langsung kerjain yang nomor A-nya. Nah, karena ini udah sama-sama sin, ya, bisa langsung dicoret. Jadi x min 30 sama dengan 15. Gitu, ya. Jadi x sama dengan min 30 pindah ke kanan jadi plus 30, tambah lagi dengan 15 jadi 45 derajat. Ya, karena ini x-nya itu cuma satu, berarti satu putarannya itu satu periode itu 360. Ya, jadi nanti kelipatan 360. Tapi kalau kayak begini mah langsung pakai kuadran aja biar nggak udah bingung lagi. Nah, kuadran pertama sin itu positif. Nah, ini kan positif kan? Kuadran berapa lagi sin itu positif? Kuadran 2. Ya, jadi x min 30 sama dengan, nah ini ditulis lagi ya. Untuk kuadran 2-nya ini kan untuk kuadran pertamanya. Nah, untuk kuadran keduanya rumusnya kan 180 dikurang alfa, berarti 180 dikurang alfanya 15. Gitu ya caranya. Jadi x sama dengan 180 kurang 15 itu dapat 165. Min 30 pindah ke kanan jadi plus 30. Jadi x sama dengan 195 derajat. Ya, jadi cuma ada dua kan, sin positif kuadran satu sama kuadran kedua. Jadi himpunan penyelesaiannya 45 derajat sama 195 derajat. Gitu ya. Ingat ya, kuadran 2-nya ngambilnya dari persamaan awal nih. Jangan pas saat di sini 180-nya jangan diambil oleh yang sudah jadi. Ya, harus awal. Ingat jangan sampai salah. Nanti jawabannya nanti salah. Ya, kalau untuk membuktikan jawaban ini benar, masukin aja x ke sini. Kalau x yang hasil yang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, itu berarti benar jawabannya. Gitu. Oke, langsung ke nomor yang B-nya. Yang B, nah ini udah sama-sama cos, coret. Ya, jadi x plus 30 kan sama dengan 60. Jadi x sama dengan ini kan 30 pindah ke kanan jadi min 30. Min 30 tambah 60 jadi plus 30 derajat. Nah, karena dia 1x, kalau 1x itu satu periodenya kan 360. Jadi nanti kelipatannya 360 ya 1x. Ya. Nah, harus diingat lagi satu lagi. Ya. Kalau cos itu dia punya dua jawaban. Dia positif di kuadran satu sama kuadran 4. Ya, kuadran 4 di sini. Ingat ya, cos positif di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 ya, karena muternya searah jarum jam, ini kan kuadran 4 muternya searah jarum jam. Berarti dia negatif. Ya, ingat ya sekali lagi, tanda negatif itu bukan hasilnya adalah negatif, tapi tanda negatif itu adalah arah putaran sudutnya. Kalau dia searah jarum jam, dia negatif. Kalau berlawanan arah jarum jam muternya dia itu positif. Gitu ya. Cos positif di kuadran satu sama kuadran 4. Gitu ya. Kuadran 4 karena arahnya berlawanan arah jarum jam kalau mau muter ke kuadran 4 ya. Kalau mau ke kuadran 4 berarti dia muternya searah jarum jam begini. Jadi dia negatif 60 gitu ya. Nah, jadi X sama dengan 30 pindah ke sini jadi min 90 jadinya ya. Kan 30 pindah jadi min 30 tambah min 60 jadi min 90. Karena kelipatannya adalah 360 berarti ya penyelesaiannya ditambah lagi dengan 360 ya. Ditambah lagi 360. Jadi hasilnya 270 derajat. Terus kalau misal ditambah 360 lagi nggak bisa karena kelebihan. Kita maunya maksimal 360. Jadi himpunan penyelesaiannya 30 derajat dan 270 derajat. Gitu ya caranya. Selanjutnya nomor C. Nah, ini sudah sama-sama tangen, jadi langsung dicoret aja. Jadi 2x min 60 sama dengan 90 derajat. Ya. Terus 2x sama dengan min 60 pindah ke kanan nih jadi plus 60. Plus 60 tambah 90 jadi 150. Ya. Jadi x-nya dapat 150 dibagi 2 dapat 75 derajat. Nah, kalau misalnya tangen ya, saya ingetin lagi satu periodenya, satu x itu satu periodenya 180 derajat ya.
khusus utangnya. Kalau sin sama kos kan 360. Nah, karena dia 2x ya, jadi 180 dibagi 2 dapat 90. Jadi nanti kelipatannya 90 ya. Ini kan udah dapat 75. Berarti yang satunya lagi tambah 90 lagi, 75 tambah 90 jadi 165. Ya. Tambah lagi 90. Ya, 165 tambah lagi 90 jadi 255. Ya. Tambah lagi kan karena belum nyampe 360, tambah lagi 90 karena kan kelipatannya 90. Tambah lagi 90 jadi 345. Ya, kalau ditambah 90 lagi kelebihan ya. Jadi himpunan penyelesaiannya 75, 165, 255 sama 345. Ya, ingat ya, kita harus tahu dulu periodenya berapa biar kita tahu kelipatannya berapa. Ya, biar tinggal tambah-tambahin aja ke sini. Gitu. Selanjutnya untuk nomor D ya, sin X min setengah pi sama dengan sin pi. Ya, ini kan udah sama nih, enak. Tinggal coret, coret, tinggal X min setengah pi sama dengan pi. Ya. Nah, jadi X sama dengan min setengah pi pindah ke sini. Jadi plus setengah pi. Nah, setengah pi ditambah dengan 1 pi dapat 3/2 pi gitu. Ya. Nah, iya perhatiin nih, saya lupa nih. Ini kan 1x. Jadi dia periodenya 360 ya. Kalau 1x itu periodenya satu putarannya 360 derajat atau satu gelombangnya 360 derajat. Nah, sin itu punya positif di kuadran 1 sama kuadran 2. Ini kan positif nih. Berarti kita nyari positif di kuadran 1 sama kuadran 2. Ya, kuadran satunya kan ini hasilnya, hasil dari kuadran 1. Walaupun emang ini bukan kuadran 1 ya jumlahnya ya, melebihi, tapi rumus untuk kuadran satunya kan ini. Ya, hasilnya ini. Gitu. Nah, kita cari di kuadran 2-nya. Kuadran 2-nya X min setengah pi. Kuadran 2 itu kan 180 dikurang alfa. Ya, 180 dikurang alfa. 180-nya kan pi dikurang alfanya ini. Ya, yang kita ambil ada persamaan awal, jangan persamaan pas udah jadi ini. Ya, awal dikurang alfa, alfanya adalah pi dari sini. Ya, ini kan habis. Berarti X sama dengan min setengah pi pindah ke kanan. Jadi plus setengah pi. Karena ini kelipatan 360, ya kelipatan 360 itu kan sama dengan 2 pi ya. Karena pi itu 180 kali 2, 360. Kalau kita tambahin 2 pi lagi ke sini, ya kan karena kelipatannya kan 2 pi. Kelebihan, ya kita maunya 2 pi. Ini juga kalau tambahin 2 pi lagi nggak bisa karena kelebihan. Jadi himpunan penyelesaian adalah setengah pi, ya ini, dan 3/2 pi. Gitu ya. Ingat ya kalau misalnya sin itu punya dua jawaban, yang kuadran pertama ya. Yang kuadran pertama langsung aja sama kuadran kedua. Kuadran kedua itu 180 dikurang dengan alfanya adalah ini, si pi ini. Gitu. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut ini. Ya. Yang pertama adalah cos X sama dengan sin X. Nah, ini saya pindahin ke sini. Nah, cos X sama dengan sin X. Ini kan beda nih. Jadi kan kalau kita coret itu nggak bisa. Ya, supaya sama gimana? Nah, kita boleh ngerubah cos jadi sin atau enggak sin berubah jadi cos. Di kasus ini, ya saya mau ngerubah sin jadi cos. Kalau sin mau dirubah jadi cos, X-nya ini berubah jadi 90 min X. Lah kok bisa? Nah, harus lihat video saya yang sudut berelasi. Ya, atau saya jelasin secara singkat gini. Cos 60 itu sama dengan setengah dan sin 30 itu sama dengan setengah. Nah, ini kan kalau dijumlahin 90. Gitu selisihnya jadinya. Selisih dari mereka itu pasti sama. Kayak cos 45 dengan sin 45 kan sama-sama setengah akar 2. Gitu ya. Nah, ini boleh kita coret. Ya, jadi X sama dengan 90 min X. Gitu. Nah, ini kita pindahin min X-nya ke sini. Jadi plus X kan pindah ke kiri, plus X tambah 1X dapat 2X sama dengan 90. Jadi X sama dengan 90 dibagi 2 kita dapat 45 derajat. Gitu ya. Nah, periodenya tadinya kan periodenya cuma satu nih. Ya, satu periode. Kalau satu periode ingat nih, saya ingetin lagi ya. Kalau satu periode itu 360 derajat atau satu gelombang, ya. Nah, kalau 2X
ya. Itu artinya satu putaran dia ada 2 gelombang. Ya, 360 ada 2 gelombang. Jadi 360 dibagi 2 jadi 180 derajat. Jadi satu gelombang itu 180 derajat. Berarti nanti kelipatannya adalah 180. Nah, ini kan udah dapat 45. Ya, jadi X selanjutnya berapa? Ya udah 45 ditambah 180 kan kelipatan 180. Jadi 225. Terus tambah lagi 180. Kelebihan ya kalau tambahin 180 kan kita maunya 360 gitu. Nah, ini kan tadinya pakai cos. Ya, berarti kita pakai aturannya si cos. Cos itu positif di kuadran pertama sama kuadran 4. Ya. Kalau di kuadran pertama dia positif, ya kuadran 2 kita pakai yang negatif. Ini kita pakai yang awal ya sebelum dia papain, negatif 90 min X. Ya. Pakai yang sebelum dioperasiin seperti ini. Ya, yang ini berarti. Kenapa negatif? Ya, karena kuadran 4 itu arahnya kalau kita puter itu arahnya searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu negatif. Kalau berlawanan arah jarum jam itu positif. Ya, seperti kuadran 1. Jadi negatif ini saya ingetin sekali lagi bukan tandanya dia bernilai negatif, tapi arah ini menunjukkan arah putarannya. Jadi X sama dengan min 90 plus X. Ya. Terus X pindah ke sini jadi habis. Nah, berarti gak ada penyelesaian ya. Jadi untuk kuadran 2 tidak ada penyelesaian. Nah, jadi penyelesaiannya cukup 45 derajat dan 225 derajat. 45 derajat dan 225 derajat. Cukup sampai sini. Karena ininya tidak memenuhi. Habis X-nya. Gitu ya kalau pindah. Lanjut ke nomor B ya untuk tangen. Nah, ini udah sama ya, berarti kita coret. Nah, periodenya belum kita tentuin berapa ya, walaupun ini 2x bisa jadi berubah. Ya, seperti nomor A kan tadi berubah jadi 2x. Nah, kita operasiin dulu jadi 2x min 45 sama dengan x min 30. Nah, x-nya pindah ke sini jadi 2x min 1x ya. Kan pindah jadi min. Min 30, min 45 pindah ke kanan jadi plus 45 sama dengan 15. Ini dikurang jadi 1x. Nah, jadi ketahuan deh periodenya sebenarnya 1 bukan 2. Gitu, karena kan dikurang sama yang kanan. Nah, kalau untuk tangen satu periodenya itu 180 derajat. Berarti nanti kelipatannya 180 derajat. Nah, ini kan udah dapat 15. Berarti selanjutnya tambah 180 dapat 195. Ya. Terus tambah lagi 180 dapat 375. Tapi ini kelebihan. Kita maunya kan 360. Oke, jadi cukup sampai 15 derajat ya himpunan penyelesaiannya dengan 195 derajat. Gitu. Nah, ini himpunan penyelesaian untuk tangen yang di atas. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut. Ya, yang pertama kita kerjain dulu yang nomor A-nya dulu ya. Sin X sama dengan 1/2. Ya, ada yang bisa dicoret. Ya, ini nggak bisa dicoret ya setengah itu. Tapi kalau kita harus hafal nih. Ya, harus hafal nilai trigonometri. Untuk sin yang nilainya setengah itu sin berapa? Sin 30. Ya, jadi X-nya dapat 30. Sin 30 itu dapat setengah. Gitu. Sin itu positif di kuadran pertama sama kuadran 2. Berarti satu lagi didapat. Kuadran 2 itu kan 180 dikurang dengan alfanya 30. Jadi 180 terang 30 dapat 150. Gitu. Ya udah. Tapi jadi jawabannya 30 sama 150 derajat. Gitu aja ya. Kita pakai sistem kuadran. Terus yang B, cos X plus 30 sama dengan min setengah akar 3. Nah, ini kan repot ya kalau cuma sin doang, sinnya cuma X. Kita tahu X-nya pasti 30 gitu. Nah, kalau ini X plus 30 itu sama dengan min setengah akar 3, berarti X-nya berapa? Ya udah ya. X plus 30. Nah, ini kita jadiin cos nih. Gak usah pikirin negatif dulu deh. Pikirinnya ini dulu nih positif, setengah akar 3. Ya, setengah akar 3 tuh cos berapa sih supaya jadi setengah akar 3?
cos berapa? Cos 30 setengah akar 3 ya. Cos 30 itu setengah akar 3. Tapi karena dia negatif, berarti posisi cos itu bukan di kuadran 1. Berarti kemungkinan ada di kuadran 2 sama kuadran 3. Yaudah kita selesaiin di kuadran 2 aja. Berarti 180, kan tadi kita dapat ini 30 derajat ya. Kalau kuadran 2 kan 180 kurang alfa. Alfanya itu 30. Jadi 180 kurang 30 150. Jadi ini sebenarnya 150. Coret ya kan, coret. Jadi X sama dengan ya 30 pindah ke kanan. Jadi 150 kurang 30 jadi 120 derajat. Gitu. Oke. Nah, tadi kan tadi saya bilang cos itu kuadran 2 sama 3 yang negatif. Kuadran 2-nya udah dapat 180 kurang 30 dapat 150. Nah, sekarang kuadran 3 ya, kuadran 3-nya. Jadi ini saya tulis lagi. Cos X plus 30 sama dengan 180 ya, 180. Kalau kuadran 3 itu kan 180 ditambah alfanya 30. Jadi sebenarnya ini adalah cos 210. Udah, coret ya. Jadi X sama dengan 30 pindah lagi ke kanan jadi 210 dikurang dengan 30 dapat 180. Ya, jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya 120 derajat sama 180 derajat. Lanjut lagi yang nomor C, tangen ya, saya tulis di bawah aja untuk tangen. Nah, ini kan sama dengan 0. Ini tuh tangen X plus Pi per 4 dikurang 1 sama dengan 0 ya. Ini kan gak ada yang bisa kita coret ya, tapi kita akalin biar dia bisa dicoret. Min 1 pindah aja ke kanan jadi plus 1 ya. Tangen yang nilainya 1 tuh tangen berapa? Tangen 45 ya, tangen 45. Tapi karena kita pengennya bentuknya dalam bentuk pi, 45 tuh jadiin pi ya. 45 itu kan pi per 4 ya. Kita tangen 45 adalah pi per 4 karena 180 dibagi 4 45. Nah, udah sama nih, coret. Jadi X sama dengan pi per 4 dikurang pi per 4 ya, habis lah ya nih. Jadi 0 ya. Nah, ini periodenya kan 1 nih, 1x 1. Berarti kalau tangen itu kan satu gelombangnya berarti 180 derajat. Ya, berarti kelipatan 180. Ya udah, berarti ini udah dapat x-nya 0. Nah, selanjutnya lagi kelipatan 180 dapat 180. Karena 0 tambah 180, 0 tambah 180 ya 180. Terus satu lagi ditambah lagi 180 karena kelipatan 180. 180 tambah 180 360 ya. Inilah 0 pi, 180 itu adalah 1 pi, kalau 360 adalah 2 pi gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, 1 pi sama 2 pi. Sebenarnya kalau 2 pi itu nggak perlu ditulis. Karena kenapa? 2 pi itu kan sama dengan 0 ya. Misal dia muter nih, muter dari 0 dia muter satu putaran kembali lagi ke 0 ya kan, 2 pi ya. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Jadi penyelesaiannya 0, cukup 0 dan pi aja gitu.